tanggal 6 Desember 2024 Miladiah. Waktu salat Jumat pada hari ini adalah pukul 11:56. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bangraya untuk melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita pada hari ini akan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 18. Para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera meninggalkan seluruh aktivitas guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya kami mohon izin untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bangraya periode tanggal 29 November sampai tanggal 5 Desember 2024. Yang pertama adalah laporan keuangan rutin. Penerimaan dari infak Jumat pada tanggal 29 yang lalu adalah Rp4.365.000. Kemudian dari Haji Firyadi Dohan sebesar Rp1.300.000. Kemudian dari Yakesma untuk acara pada tanggal 1 Desember sebesar Rp800.000. Kemudian dari Riznandi untuk insentif Bilal dan Imam sebesar Rp1 juta. Kemudian dari hamba Allah untuk PLN dan PAM sebesar Rp4.043.230. Kemudian dari Haji Riza Karya Ahiko untuk internet sebesar Rp400.000. Kemudian pindah buku dari Bank Sumsel sebesar Rp3 juta. Kemudian pindah buku cadangan umum sebesar Rp950.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp15.858.230. Kemudian saldo lalu sebesar Rp16.726.516. Kemudian adapun pengeluaran untuk peribadatan sebesar Rp3.100.000. Kebersihan Jumat sebesar Rp500.000. Kemudian untuk pak Rp150.000. Kemudian pindah buku panti asuhan sebesar Rp300.000. Kemudian bayar internet sebesar Rp800.000. Kemudian insentif 8 orang panitia pada acara tanggal 1 Desember sebesar Rp800.000. Kemudian insentif Bilal dan Imam sebesar Rp1 juta. Kemudian bayar internet Rp400.000. Kemudian bayar PLN dan PAM sebesar Rp4.043.230. Honor Imam, Bilal dan Marbot sebesar Rp5.500.000. Total pengeluaran Rp16.593.230. Saldo yang tersisa kini adalah Rp133.286. Yang kedua adalah laporan keuangan pembangunan masjid. Saldo awal sebesar Rp14.831.078. Penerimaan dari Ibu Dr. Hajah Ekowati Ratnaningsih sebesar Rp5.100.000. Kemudian dari Agung untuk almarhum Haji Faizal Anwar Sohan sebesar Rp1.500.000. Kemudian dari Eko Jaya Margono sebesar Rp300.000. Kemudian dari Ibu Yeni Kusmiati sebesar 230. Kemudian dari Kris Rek Bekeni BSI 2298 sebesar Rp231.693. Kemudian dari BCA sebesar Rp1.000.000
Rp485.710. Kemudian dari Kris BNI sebesar Rp794.262. Kemudian dari Kris BSI sebesar Rp30.175. Kemudian dari Adiana Fatinah sebesar Rp250.000. Kemudian dari Haji Momon Sodik Imanuddin sebesar Rp200.000. Dari Kris rekening BSBB sebesar Rp400.000. Dari Hajjah Novelty Dewi untuk almarhumah Hajjah Masnun binti Haji Arif dan almarhum Abastoni bin Adam sebesar Rp2 juta. Total penerimaan sebesar Rp12.291.840. Saldo lalu sebesar Rp27.122.918. Pengeluaran upah tukang ke-280 sebesar Rp5.260.000. Upah tukang kedua sebesar Rp3.500.000. Untuk Kiki Kirana sebesar Rp800.000. Administrasi Bank BNI sebesar Rp23.591. Administrasi BSI sebesar Rp20.000 dan administrasi BSI sebesar Rp10.000. Total pengeluaran adalah Rp9.613.591. Saldo yang tersisa pada saat ini adalah Rp17.509.327. Yang ketiga, hadirin sekedar menyegarkan kembali ingatan kita bahwa saja ada minimal 5 keutamaan bagi orang yang membangun masjid, disarikan dari beberapa hadis. Salah satu di antaranya adalah yang pertama mendapatkan pahala jariah, yang kedua mendapatkan keberkahan hidup, yang ketiga mendapatkan naungan di hari kiamat, yang keempat termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk, yang kelima bagaikan membangun sebuah rumah di surga baginya. Oleh karena itu, untuk segera menyelesaikan pembangunan masjid kita ini, semua potensi dan kontribusi kita semua sangat diharapkan. Hadirin yang mulia, adapun pengumuman lain. Yang pertama adalah alhamdulillah pengerjaan plafon lantai 2 sudah 90% selesai. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan plafon untuk lantai 3. Kita sekarang fokus menyelesaikan plafon lantai 3 dan perlengkapan lainnya masih dibutuhkan sekitar Rp450 juta. Jika ada di antara jemaah Jumat yang mempunyai kelebihan rezeki untuk dapat menyalurkan rezekinya kepada Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Yang kedua, diinfokan bagi para jamaah sekalian bahwasanya di kantin Masjid Baitur Rahman Bang Raya di depan telah menghimpun 3 orang UMKM yang menyediakan makanan, yaitu martabak India dan mie tek-tek. Bagi jamaah yang ingin menikmatinya tersedia setelah sholat Jumat ini. Kemudian kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dalam pelaksanaan sholat Jumat karena sedang menyelesaikan pemasangan plafon. Kami juga menghimbau kepada warga agar tidak membuang sampah rumah tangga dan sampah lainnya di sekitar Jalan Bang Raya. Buanglah sampah di tempatnya, itu di TPA terdekat, TPA Wai Hitam. Selanjutnya kami doakan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman melalui tunai, kris, transfer, kotak amal dan sedekah berkah Jumat. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat rohani dan jasmani. Jika ada yang punya hutang segera dilunaskan. Jika ada yang mempunyai masalah segera diselesaikan. Jika ada yang belum mendapat jodoh, untuk dapat dipercepat jodohnya. Bagi yang sedang mencari pekerjaan agar dapat diberikan pekerjaan. Bagi yang sedang ujian agar segera sukses. Dan yang telah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga dan kelak ditempatkan di surganya. Juga kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara kita warga Palestina agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Ala hazihin niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang bertindak sebagai khatib kita pada hari ini adalah Al-Ustaz Adi Bakhtiar LCMA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan yang akan mengumandangkan azan dan iqamah adalah saudara Angga Ramadan.
Kemudian kegiatan salat Jumat kita hari ini disiarkan langsung melalui akun YouTube MBR Bang Raya TV. Kemudian kami juga terakhir memohon agar saf dirapatkan dan mengisi yang masih kosong di antara kita. Kemudian jangan lupa bagi yang HP yang masih hidup agar disilentkan, dan anak-anak kami himbau jangan ribut atau berlari-lari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Berkenaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa berwuduk lalu memperbagus wuduknya, kemudian ia datang salat Jumat, kemudian ia betul-betul mendengarkan khutbah dengan khusyuk, maka dosanya antara Jumat yang lalu dan sampai Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Barang siapa yang bermain-main dengan tongkat atau dengan barang-barang lain, maka ia benar-benar melakukan perbuatan yang tercela. Hadis lain mengatakan, "Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu fa huwa kamasalil himar yahmilu asfara walladzi yakunu lahu ansit laisa lahu jum'ah." Barang siapa berbicara pada saat imam berkhutbah pada hari Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia. Maka dari itu kita sama-sama menyimak dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh khatib. Terakhir demikianlah laporan dari kami. Marilah kita menyiapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah Jumat dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tidur dan bicara ketika khatib sudah naik mimbar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, Baitur Rahman, untuk melaksanakan solat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan selamat di kehidupan dunianya, sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dan kita ketahui bahwa tidak ada bekal sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah, melainkan bekal itu hanyalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu ketika datang satu masa tidak ada yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki tidak berguna, anak-anak yang kita lahirkan pun tidak berguna, kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan iman,
dihiasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kezaliman adalah dosa, salah satu dosa besar yang Allah dan Rasulnya telah peringatkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi pada dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu terjadi pada hamba-hambanya. Fala tazalamu, maka dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tazalamu. Sesungguhnya kezaliman aku haramkan pada diriku, dan aku jadikan pula haram atas hamba-hambaku, maka oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi sesama manusia adalah salah satu dari perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menzalimi seseorang yang lain, lalu Allah biarkan begitu saja, tidak diberikan hisab, tidak berikan azab, maka jangan mengira bahwa Allah tidak memberikan azab kepada mereka. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladzina, dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman itu dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Karena sesungguhnya kami biarkan itu supaya dia nanti akan melihat di mana hari mata mereka terbelalak saking takutnya mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, kadang yang lemah menindas kadang yang kuat menindas yang lemah, kadang yang pintar menindas yang bodoh, kadang yang kaya menindas yang miskin, begitu selanjutnya dan begitu selanjutnya. Ketahuilah bahwa tidak satupun dari amalan kita kecuali semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kezaliman itu kita kerjakan, maka sungguh Anda akan mendapatkan sanksinya, mendapatkan dosanya di hari kiamat nanti, apabila kita tidak bersegera memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, salah satu dari menzalimi orang lain adalah menghina orang lain. Menghina orang lain adalah salah satu kezaliman. Apalagi di dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut tersebut? Sahabat Nabi mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di sisi kami, kata menurut para sahabat, la dirhama lahu wala mata', yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki barang apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang rugi di antara umatku adalah orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa banyak pahala salatnya, banyak membawa pahala zakat dan hajinya, banyak membawa pahala dan lain sebagainya. Kesemuanya itu akan berkurang, bahkan diambil oleh orang lain, karena dulu di dunia dia pernah menghina orang lain, pernah memukul orang lain, pernah mengambil hak orang lain, dan pernah membunuh orang lain dan lain sebagainya. Maka diambil semua kebaikannya lalu diberikan kepada orang yang dulu dia zalimi. Ketika sudah habis hasanatnya, habis kebaikannya, maka diambillah keburukan oleh orang yang dizalimi lalu diberikan kepada orang yang menzalimi. Itulah sesungguhnya orang-orang muflis di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, menghina orang lain adalah bentuk kezaliman. Bukankah sudah tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum.
minkum, hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian saling menghina antara satu dengan yang lainnya, karena belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada orang yang dihina. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, amalan ini atau perihal ini adalah hal yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan orang lain, merendahkan orang lain adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat kita ini, apapun alasannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, perhatikanlah baik-baik, perhatikanlah dengan baik ucapan kita, kita tata dengan baik ucapan kita lihat dengan baik. Jangan sampai ucapan kita ini menyinggung orang lain, atau perbuatan kita mungkin menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Jangankan orang lain, tetangga kita, keluarga kita pun tidak boleh kita menyakiti hati mereka. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah pernah engkau menghinakan orang lain, karena ingat setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Maka saya yakin seyakin-yakinnya, mungkin kita pernah melakukan kezaliman secara sengaja atau tidak sengaja. Besar atau kecilnya kezaliman tersebut, maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan jangan pula lupakan bahwa ketika kita menzalimi orang lain, selayaknya kita meminta maaf kepada orang yang dizalimi, supaya betul-betul habis selesai masalah tersebut. Karena apabila kita hanya memohon ampunan kepada Allah tapi tidak menyelesaikan masalah kita dengan orang yang kita zalimi, maka di akhirat nanti pun di persidangan Allah Subhanahu wa taala pun akan diangkat kembali. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, hati-hati sekali. Ingat setiap amalan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik amalan tersebut, maka baik pula lah yang akan kita dapatkan. Buruk amalan tersebut, maka buruk pula lah yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik-baik pula lah yang akan dia dapatkan, dan yang berbuat buruk-buruk pula lah yang dia dapatkan. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum hari datang kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang pernah kita lakukan selama hidup kita di atas muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu khutbah Jumat singkat yang mampu kami sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على اللهم اغفر لي ولوالدي يا ربنا يا رب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا آمرا لنا بالصلاة والسلام على خير البشر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا ربنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا ربنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا lurus rapatkan barisan Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.